Menurut saya penggunaan media sosial ini bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, jika digunakan secara baik-baik, malah hal itu akan meningkatkan integrasi bangsa karena kita menjadi lebih menghargai perbedaan. Namun jika digunakan secara tidak baik seperti ujaran kebencian, media untuk caci maki dan lain sebagainya, itu malah akan membuat disintegrasi suatu bangsa. Positif dari media sosial adalah kita bisa menerima informasi tentang apa saja dengan cepat, tetapi kebanyakan di zaman sekarang ini media sosial digunakan untuk hal-hal negatif seperti menebarkan isu yang akan menimbulkan kebencian dan memperburuk integritas bangsa kita. Apa itu media sosial? Media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Maka dari itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Lalu, bagaimana sih perkembangan media sosial saat ini? Media sosial saat ini semakin lama semakin sentral menjadi bagian dari kehidupan. Apalagi akibat pandemi, penggunaan internet meningkat pesat yang turut meningkatkan penggunaan media sosial. Berdasarkan data penggunaan media sosial di Indonesia, pengguna media sosial telah mencapai 59% atau sekitar 86 juta pengguna pada tahun 2020. Pengaruh media sosial terhadap integrasi bangsa. Media sosial sebagai salah satu bentuk dari perkembangan teknologi memberikan dampak bagi kehidupan manusia, baik dari sisi positif maupun negatif. Beberapa dampak positif dari media sosial yaitu 1. Penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat. Dengan media sosial, siapapun dapat menyebarkan informasi baru kapan saja, sehingga orang lain juga dapat memperoleh informasi yang tersebar di media sosial kapan saja. Yang kedua, biaya lebih murah bila dibandingkan dengan media lainnya. Media sosial memerlukan biaya yang lebih murah karena kita hanya perlu membayar biaya internet untuk dapat mengakses media sosial. Lalu yang ketiga, jarak dan waktu bukan lagi masalah. Hubungan jarak jauh bukan lagi halangan besar karena kita tetap dapat berinteraksi dengan orang lain kapan saja, walaupun dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh. Namun, di sisi lain media sosial rentan pula untuk disalahgunakan, yang berarti media sosial selain memberi dampak positif juga berdampak negatif. Di antaranya yaitu sebagai berikut. 1. Interaksi secara tatap muka cenderung menurun karena mudahnya berinteraksi melalui media sosial. Maka seseorang akan semakin malas untuk bertemu secara langsung dengan orang lain. Kedua, rentan terhadap pengaruh buruk. Jika kita tidak menyeleksi orang-orang yang berada dalam lingkaran sosial kita, maka kita akan lebih rentan terhadap pengaruh buruk. Yang terakhir yaitu kebocoran data. Apapun yang kita unggah bisa dengan mudah dilihat oleh orang lain. Hal ini tentu saja dapat membocorkan masalah-masalah pribadi kita. Perlu adanya upaya untuk mencegah disintegrasi bangsa di media sosial. Upaya tersebut antara lain, yang pertama, hukum di Indonesia harus tegas, terutama dalam konteks penggunaan media sosial demi menjaga persatuan, serta tidak menimbulkan perpecahan wilayah dan ideologi. Yang kedua, selalu gunakan etika atau norma saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial, meskipun tidak saling mengenal, karena apapun yang akan diposting di media sosial dapat dilihat oleh publik. Yang ketiga, pastikan apapun yang diposting di akun media sosial adalah postingan yang tidak mengandung unsur sara. Yang keempat, jangan memproduksi atau merepost apapun yang belum jelas sumbernya. Dan yang terakhir, manfaatkan sebesar dan sebaik mungkin media sosial untuk menunjang proses pengembangan diri dan masyarakat. Contoh permasalahan media sosial yang menyebabkan disintegrasi bangsa. Sosial media dapat menyebabkan disintegrasi bangsa, contohnya yaitu menjadi sarana black campaign saat pemilu atau pilkada yang dapat menyebabkan munculnya kebencian antara pihak-pihak yang mendukung calon yang berbeda. Lalu, menjadi sarana penyebaran ujaran kebencian seperti SARA yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, agama, dan budaya. Sosial media tidak hanya menyebabkan disintegrasi, sosial media juga bisa menyebabkan persatuan atau integrasi. Contohnya yaitu, pada keadaan terjadi bencana, banyak yang menggalang dana untuk membantu dan menyebarkan lewat sosial media. Misalnya melalui situs kitabisa.com. Lalu selain itu, saat ada isu sosial misalnya pelecehan,
Banyak orang yang mau membantu bersama-sama menyelesaikan permasalahannya melalui sosial media. Kesimpulan dari pemaparan ini yaitu media sosial terhadap integrasi bangsa seperti dua mata pisau. Media sosial bisa menciptakan integrasi bangsa, tetapi juga dapat menimbulkan disintegrasi bangsa, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya.